Ayo kita belajar investasi bareng dalam menghadapi 2025. Halo semuanya, aku Dea, welcome back. Di video ini merupakan rangkaian dari video persiapan menghadapi 2025. Aku akan membahas terkait investasi. FYI teman-teman, aku juga baru belajar terkait investasi, jadi aku mau ngajak kita buat belajar sama-sama. Karena ternyata apabila didalami, investasi ini cukup rumit gitu ya, banyak yang harus kita perhitungkan, banyak yang harus kita pikirkan gitu. Maka dari itu kita pelan-pelan untuk belajar investasi yang aman-aman aja dulu. Nah, jadi teman-teman, sebelum memulai investasi itu, meskipun aku bekerja di pemerintahan yang alhamdulillahnya memang punya penghasilan yang tetap dan pasti, tapi aku tetap memikirkan untuk mempersiapkan dana darurat. Nah, paling enggak dana darurat minimal nih, yaitu sebesar 3 kali pengeluaran kita tiap bulan. Dan bagaimana sih aku menaruh dana darurat itu gitu ya. Nah, aku taruh 50% di bank dan 50%-nya lagi di reksadana pasar uang. Kenapa aku taruh sebagian di bank dan sebagian di reksadana pasar uang? Karena aku merasa harus ada dana darurat yang tetap ditumbuhkan gitu, asetnya. Makanya aku taruh di RDPU. Lalu, aku sekarang dalam fase untuk menuju dana darurat tahap 2 gitu, karena aku pengen stabil di tahap 2 itu, yaitu 6 kali pengeluaran rutin bulanan. Yang tetap aku akan taruh di 50% di bank dan 50% lagi di reksadana pasar uang. Nah, tapi sembari menuju ke tahap kedua ini, aku juga mau menyisihkan untuk mulai investasi. Investasi di mana? Yaitu mulai untuk menyicil misalnya untuk saham dan juga emas apabila memungkinkan. Tapi untuk sejauh ini aku masih berfokus pada saham terlebih dahulu. Jadi, kalau kalian udah berhasil ngumpulin dana darurat, saran aku 50% aja yang kalian taruh di bank, sedangkan 50% lainnya kalian bisa taruh di RDPU yang pencairannya itu juga bisa cepat gitu, ada pencairan instan. Dan aku menggunakan aplikasi Bibit nih untuk membeli reksadana pasar uang tersebut. Jadi untuk tahun 2025 nanti rencananya adalah aku akan berusaha mengumpulkan dana darurat tahap 2 sembari mulai investasi di aplikasi Bibit juga. Dan ini video nggak disponsorin Bibit, jadi memang aku cari-cari gitu ya, di mana sih aplikasi yang bisa menyediakan secara aman untuk investasi bagi pemula, dan aku mendapatkan banyak rekomendasi yaitu aplikasi Bibit. Nah, buat kalian yang belum tahu bagaimana konsep dana darurat, jadi dana darurat ini tetap kita buat jaga-jaga gitu ya, apabila nanti nauzubillahnya ke depannya ada kejadian tak terduga yang terjadi, maka dari itu kita untuk menghindari pinjam-meminjam, makanya kita menggunakan dana darurat. Nah, tapi dana darurat ini berbeda dengan tabungan gitu. Kalau tabungan itu kita punya tujuan tertentu, misalnya mau beli laptop nih, oh berarti kita nabung gitu. Kalau dana darurat itu digunakan untuk keadaan-keadaan yang darurat saja. Dan tabungan itu juga bisa dikumpulkan sembari dengan menyisihkan dana darurat setiap bulannya. Jadi, kalau misalnya kalian punya alokasi untuk nabung, itu ada yang ditaruh di tabungan, ada yang ditaruh di dana darurat bank, ada juga yang ditaruh di dana darurat di RDPU. Selain itu, bisa digunakan untuk investasi. Mungkin itu aja video kali ini, singkat, padat, semoga jelas. Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan, diskusikan di kolom komentar ya. Terima kasih, bye-bye.